Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ginjal. Oke. 2 ginjal. Dua ginjal. Ya, 2 ginjal ingin mempresentasikan hasil Dari riset kami tentang ginjal. sistem akrasi pada ginjal. Ya. Tetapi sebelum kita presentasi atau menjelaskan bagian tersebut, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kami masing-masing. Dari paling ujung di sini ada Apis Bagus Budiarta, Gloria Dwi Prasetya, Marvel Putra Adista. Lawat Adikat Juliansyah. Langsung saja kita ke videonya. Apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah jaringan organ dan struktur untuk mengeluarkan limbah metabolisme dari tubuh. Limbah metabolisme yang mencakup zat-zat seperti urea, air berlebih, garam, dan karbon dioksida. Tanpa sistem untuk mengeluarkan zat-zat tersebut, maka tubuh akan kelebihan racun atau toksin. Terusnya sistem ini mencakup sistem urinaria serta organ pendukung lainnya seperti kulit, paru-paru, dan hati. Masing-masing berperan untuk menjaga homeostasis atau keseimbangan internal dengan memastikan produk limbah dibuang secara efektif dan aman. Ya, yang kedua ada ginjal. Ginjal sendiri berbentuk seperti kacang. Yang dimana bentuknya seperti ini. Kalau kalian umpamakan ginjal, bentuknya kayak gini nih, kayak kacang berwarna merah. Bentuknya ada di bawah rongga rusuk kita, itu di sekitaran sini, kurang lebih. Atau di sini. Saya juga kurang tahu tempat posisinya yang pasti. Dan ginjal sendiri itu berfungsi sebagai penyaring dan juga sebagai penetralisir racun kita. Kenapa bisa? Karena ginjal, apabila kita kehilangan satu ginjal nih, nah itu bahaya tuh. Kenapa bisa bahaya? Karena fungsi dari ginjal kita tidak maksimal, yang dimana racun-racun di dalam tubuh kita tidak akan bekerja dengan sangat baik. Jadi bila kamu beraktivitas atau memakan makanan berat seperti seblak, segala macam yang mengandung banyak zat-zat yang kurang baik bagi tubuh, itu akan menyulitkan kita untuk kedepannya nanti. Dan ginjal sendiri terdapat 3 bagian utama, yaitu ada yang namanya segitiga ginjal atau piramida ginjal. Piramida ginjal sendiri terdapat mebula. Mebula sendiri itu sebagai tempat yang dimana dia menyaring air dan zat yang masih berguna, lalu yang tidak berguna diubah menjadi urin dan dibuang melalui saluran kecil kita, usus kecil. Dan juga yang ada di ginjal tuh namanya nefron. Nefron sendiri yaitu zat yang berukuran mikroskopis yang terdapat banyak sekali, yaitu 1 juta atau lebih. Dia itu sangat berguna sebagai pembantu kita dalam memfiltrasi racun atau menetralisir racun di dalam tubuh kita. Mungkin kurang lebih itu aja bagian dari ginjal. Terima kasih. Selanjutnya ada mekanisme ginjal. Ginjal terbagi menjadi 3 langkah utama, yaitu penyaringan, penyerapan, dan juga pengeluaran zat sisa. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci mekanismenya. Yang pertama, darah masuk ke ginjal. Nah, darah masuk ke ginjal ini melalui pembuluh arteri ginjal, yang dimana nanti akan disaring oleh bagian kecil dari ginjal yang disebut sebagai nefron. Nah, nefron ini ada banyak di dalam ginjal, jumlahnya jutaan. Yang kedua ada penyaringan atau filtrasi. Di sini terjadi pada bagian ginjal bernama glomerulus. Yang ikut keluar dari darah itu ada air, ada glukosa, garam, dan urea. Yang tidak ikut keluar itu ada sel darah dan juga protein-protein besar. Sampai di tahap ini sebenarnya belum jadi urin yang sebenarnya, dia masih disebut sebagai urin primer. Dan yang kedua itu ada penyerapan kembali zat yang diperlukan oleh tubuh. Di sini yang diserap kembali oleh tubuh itu ada sebagian air, glukosa, terus dan berbagai mineral-mineral penting lainnya begitu. Sampai di tahap ini itu urinnya ditambahkan urin sekunder. Dan selanjutnya
itu ada penambahan zat atau sekresi, yang dimana ini ginjal menambahkan kembali zat-zat berbahaya dalam tubuh, yang contohnya kayak racun, obat-obatan, dan ion-ion yang berlebih dalam tubuh. Nah, setelah ini baru bisa dinamakan sebagai urin yang sebenarnya, yang dimana nanti akan dibuang dari ginjal ke ureter, kemudian kandung kemih, dan ketika kandung kemih udah penuh, itu disalurkan melalui uretra dan nanti keluar saat kita buang air kecil. Ya, seperti itu penjelasannya. Oke. Ini ada gangguan pada sistem ekskresi, yaitu sekarang kita akan bahas ginjal ya. Jadi ada beberapa gangguan dalam ginjal yang bisa merusak kondisi ginjal ya, tentunya. Ada beberapa penyakit yang kita ambil atau gangguan yang kita ambil. Ada 4, yaitu ada diabetes mellitus, ada gagal ginjal, ada diabetes insipidus, dan juga ada batu ginjal. Yang pertama yaitu ada diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus ini adalah kondisi di mana kadar gula dalam darahnya ini sangat tinggi. Hal itu disebabkan oleh hormon insulin yang mungkin tidak diproduksi secara cukup oleh tubuh, atau mungkin hormon insulinnya ini tidak bekerja secara efektif. Jadi insulin ini kan diproduksi oleh pankreas untuk mengangkut gula dalam darah agar bisa dijadikan sebagai energi. Tapi ketika hormon insulin ini tidak bekerja secara baik atau kerjanya nggak benar, ya ini akan membuat penumpukan glukosa pada darah, sehingga kadar gula darahnya juga meningkat. Penyebabnya ya tadi karena hormon insulinnya terganggu, bisa jadi karena obesitas, bisa jadi karena pola makan gulanya terlalu tinggi, bisa jadi karena kekurangan aktivitas fisik. Lalu orang yang menderita diabetes mellitus ini dia biasanya akan cenderung lebih sering buang air kecil ya, karena kondisinya tubuh ini ingin mengeluarkan gula lewat urin. Dan itu ya karena sering ngeluarin urin, maka penderitanya juga akan merasakan haus, atau gampang haus, gampang lapar, dan juga gampang capek gitu. Pengobatannya dia bisa atur pola makan, ningkatin aktivitas fisik seperti olahraga, dan juga bisa juga jaga berat badan ideal ya. Dia sama aja sih, atur pola makan. Tapi dalam beberapa kasus ada kasus di mana dokter ini akan ngasih obat penurunan kadar gula darah, atau mungkin bisa juga disuntik insulin untuk mengontrol kadar gula darah ini. Nah, yaitu ada gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini itu adalah kondisi di mana ginjal tidak melakukan fungsinya secara baik. Kita tahu fungsi ginjal kan untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dan racun dalam darah ya. Kalau misalkan ginjal ini tidak bekerja secara baik, maka akan ada penumpukan zat-zat beracun tersebut dan berisiko pasti untuk kesehatan. Untuk penyebabnya, ya dia bisa jadi karena penyakit ginjal yang lainnya, bisa jadi juga karena ada kerusakan pada ginjal ya, kayak misalkan jaringan pada ginjalnya dan lain-lain. Untuk gangguan yang dialami sama penderita gagal ginjal ini, dia akan ada pengurangan urin dalam tubuhnya ya, dan karena itu juga penderitanya akan merasa gampang mual, gampang capek, dan juga gampang muntah. Pengobatannya, kalau misalkan penyebabnya dari penyakit ginjal lainnya, kita bisa melakukan pengobatan pada penyakit ginjal tersebut. Tapi kalau misalkan dari kerusakan ke ginjalnya gitu, kita bisa melakukan
atau penderitanya ini dianjurkan untuk sering melakukan cuci darah. Tapi kalau misalkan untuk mungkin kesembuhan jangka panjangnya itu kita bisa atau penderitanya bisa melakukan transplantasi ginjal. Yang ketiga yaitu ada untuk penyebabnya, yaitu gara-gara ada gangguan pada hormon ADH yang diproduksi oleh otak. Bagian otaknya itu ada di bagian hipotalamus dan kelenjar pituitari. Jadi hormon ADH ini fungsinya untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Ketika terganggu, hormon tersebut akan berantakan. Jadi keseimbangan cairan tubuhnya juga ikut terganggu gitu. Banyak yang masuk ke urin gitu. Terus untuk gangguan yang dialami sama penderita ini yaitu dia gampang capek, terus dia sering banget buang air kecil. Terus untuk pengobatannya kita penderita bisa dengan penambahan hormon ADH buatan, dan penderitanya ini dianjurkan untuk terbanyak minum air untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang terakhir ada batu ginjal. Nah, batu ginjal ini itu kondisi di mana ada mineral atau garam-garam lainnya yang mengendap pada ginjal tersebut. Yang ini disebabkan oleh kekurangan cairan ya. Jadi cairannya kurang, terus mineralnya akhirnya ngendap itu di bagian ginjalnya itu. Gangguan yang dialami sama penderita batu ginjal itu, dia ini kencingnya sulit ya. Jadi karena batu ginjal ini ada yang ukurannya bisa jadi besar, bisa kecil gitu. Jadi dia banyak banget kencingnya tuh mungkin agak sakit karena ada batu yang ikut keluar di uretranya gitu. Untuk pengobatannya, kalau misalkan batu ginjalnya masih kecil, itu dia akan keluar sendirinya, cuma mungkin agak sakit. Tapi kalau misalkan udah gede, udah benar-benar bentuknya seperti batu besar, dia ini bisa digunakan gelombang kejut agar batu ginjalnya ini nanti pecah. Nanti jadi bagian-bagian kecil akhirnya nanti ikut keluar. Tetapi kalau misalkan memang nggak bisa juga, itu solusi terakhirnya adalah dengan operasi pengangkatan batu ginjal tersebut. Sekian dari kami